Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ariko Rizky. Waalaikumsalam. Halo, Nashwa Musgami. Nashwa ya, Nashwa. Oke, hari ini kita belajar sejarah, tapi kebetulan kakak baru dikasih tahu hari ini juga mesti ngajar kelas 8. Jadi nggak tahu apa materinya. Jadi ini sifatnya nanti penjelasannya dari kalian ya. Maksudnya gini, materi sejarah di sekolah yang kalian belum paham silakan ditanyakan gitu. Jadi mungkin kalau kelas 8 materi sejarahnya apa, Riko? Aku bab 4, Kak. Yang tentang apa? Itu tentang ini kan kayaknya. Bentar, Kak. Bentar. Oke, ini deh tentang bentar, Kak. Kayaknya perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Supaya Tentang apa aja ininya? apanya, Kak? Sebabnya. Kayak latar belakang kedatangan bangsa Barat. Oke. Habis itu apa ya? Ciri-ciri kebijakannya. Oke, sip. Oke, jadi materi itu tentang ini ya, masa penjajahan kolonial ya. Nah, iya. Masa penjajahan kolonial Belanda. Oke, ya kita coba bikin penjelasannya Eriko sama Naswa ya. Kira-kira dari Eriko dulu deh, ada yang mau ditanyakan tentang, dan bukan ada yang mau ditanyakan dan harus nanya ya sebenarnya tentang kolonial Belanda, biar kita enak ininya penjelasannya. Mungkin yang pertama kita akan bahas adalah latar belakang kedatangan ya bangsa Eropa. Gimana, Ariko? Ya udah, Kak. Ya, ininya ada yang harus nanya lah, jangan ada yang mau ditanyakan. Ariko harus nanya. Iya, Kak. Ini aku pengen nanya ciri-ciri kebijakan monopoli sewa tanah. Ya pokoknya yang 4 itu loh, monopoli sewa tanah, sistem tanam paksa sama kerja paksa. Oke, yang pertama tadi apa? Monopoli ya? Ya, ciri-ciri kebijakan ini. Terus yang kedua? Monopoli sewa tanah, sistem sewa tanah, sistem kerja paksa sama apa ya? Politik pintu terbuka. Kayaknya ada 4 ya, Kak. Ya, yang keempat itu monopoli perdagangan, kerja paksa, sewa tanah, tanam paksa. Sewa tanah, kerja paksa ada gak? Ada. Kerja paksa sama tanam paksa ya. Oke, kira-kira kalau dari keempat ini yang masih belum ngertinya bagian mana? Lebih dispesifikin lagi. Kalau monopoli tahu kan? Tahu. Apa monopoli? Apanya? Jelasannya tentang monopoli.
Aku belum tahu ini sih. Pokoknya aku tahunya kayak misalkan ada rakyat tuh menjual rempah-rempahnya kepada pihak VOC. Iya, jadi monopoli itu artinya penguasaan ya, penguasaan atas suatu hal. Jadi contohnya gini nih, contoh VOC itu hanya akan VOC akan memaksa ya para pedagang pribumi untuk menjual hasil buminya hanya kepada VOC. Jadi kalau yang namanya monopoli dagang itu tujuannya adalah sebenarnya ini ya, tujuannya adalah untuk supaya Belanda memperoleh keuntungan besar. Kira-kira kenapa nih? Kok bisa untung dari monopoli ini, Riko? Kenapa Belanda atau VOC bisa untung dari monopoli dagang ini? Itu kan waktu itu perang bukan sih, Kak? Perang? Deh. No. Jadi di sini kan kalau monopoli kan artinya kan hanya ada satu pembeli dan penjual ya biasanya. Jadi semua komoditi atau semua barang-barang dagangan pedagang-pedagang pribumi itu kan wajib ya dijual ke pedagang Belanda atau VOC dengan harga yang sudah ditentukan oleh VOC atau Belanda. Nah, sehingga ini kan artinya nanti Belanda akan sangat memperoleh keuntungan yang sangat besar di berkaitan dengan monopoli dagang, karena para pedagang-pedagang pribumi semua akan menjual barang dagangannya kepada Belanda. Nah, dengan harga yang tentunya sudah ditentukan dan ya sangat relatif murah gitu dibandingkan dengan harga di pasaran. Makanya dari sini Belanda memperoleh keuntungan besar dalam hal ini VOC. Makanya monopoli dagang ini khasnya adalah VOC. Apa sih VOC sebenarnya, Riko? Apa ya? Bentar. Cari dulu di Google. Oke, kalau enggak coba Nashwa. VOC apa Nashwa? Halo Nashwa. Panjangannya, Kak. VOC. VOC. Apa itu VOC? VOC itu pendidikan dari Verenigde. Ya, Verenigde Oost-Indisch-Compagnie. Itu ya ininya. Ya. Yang secara resmi bernama Pasukan Perusahaan Hindia Timur didirikan pada 20 Maret 1602. Ya. Inti dari VOC itu kan tadi Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau perusahaan dagang atau kongsi dagangnya Belanda namanya VOC. Nah, kira-kira sebelum kita lebih jauh deh membahas tentang VOC, kita harus tahu dulu kenapa bangsa Eropa akhirnya melakukan perjalanan samudra ya, penjelajahan samudra sampai ke Nusantara. Kayak dari Eriko,
Kira-kira alasan Belanda atau negara Eropa lainnya melakukan penjelajahan samudera apa, Riko? Yang pertama. Mencari rempah-rempah. Ya, pasti yang pertama adalah mencari rempah-rempah. Kenapa rempah-rempah dicari? Karena sumber daya alam. Ya. Barang yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat Eropa ya. Jadi rempah-rempah itu kalian makan apa? Makanan pokok kalian? Nasi. Nasi ya. Oke, nasi. Kalau misalkan nasi, misal kalian beli di biasanya kalian beli di warung Pak Tono. Kemudian Pak Tono melarang kalian membeli beras dari warungnya. Apa yang kalian lakukan? Hariko atau Nashwa? Ini Pak Tono nih ngelarang kalian beli berasnya Pak Tono gitu. Apa yang kalian lakukan? Sedangkan kalian butuh yang namanya nasi atau beras. Beli beras warung sebelah kan? Iya, di warung yang lain ya. Nah, artinya gini, rempah-rempah itu jadi kebutuhan istilahnya primer lah, kebutuhan pokok bagi masyarakat Eropa pada saat itu. Karena memang rempah-rempah ini ya, rempah-rempah ini banyak sekali fungsinya atau manfaatnya ya. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan nggak fungsi dari rempah-rempah selain sebagai bumbu masak, kemudian sebagai ini ya ramuan, terus penghangat, ya penghangat tubuh benar. Terus kemudian ada pengawet makanan. Terus di sana tuh juga dijadikan simbol status sosial. Maksudnya gini, orang-orang yang mengkonsumsi rempah-rempah itu pasti dia orang kaya. Gitu ya konsepnya. Karena rempah-rempahnya harganya mahal banget, bahkan lebih mahal daripada emas pada saat itu. Nah, makanya orang-orang Eropa itu sangat tertarik untuk yang namanya berjualan rempah-rempah. Karena memang menghasilkan untung yang sangat banyak. Selain memang banyak fungsinya ya, itu juga bisa mendatangkan kekayaan bagi bangsa Eropa. Nah, kira-kira nih bangsa Eropa yang datang ke Indonesia itu siapa aja? Oke, sebelum kita lanjut ke latar belakang, Ariko, siapa aja Nashwa? Yang pertama, enggak bangsanya. Ada Portugis ya. Yang pertama tuh Portugis, kemudian ada Spanyol, kemudian ada Inggris, kemudian ada Belanda. Ini bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia. Nah, kemudian juga ada Prancis sebenarnya ya, dan Itali itu tapi tidak datang ke Indonesia. Yang datang ke Indonesia hanya 4 negara ini, dan semuanya cari rempah-rempah. Yang pertama itu cari rempah-rempah. Jadi banyak fungsinya ya, banyak manfaatnya dari rempah-rempah ini, dan harganya pun harga rempah sangat mahal. Kemudian setelah rempah-rempah apa lagi? Nashwa. Memperluas daerah kekuasaan, Pak. Memperluas daerah kekuasaan itu ini ya semangat 3G atau 3G. Apa aja Nashwa 3G itu? Ada gold, berarti dia cari kekayaan ya.
glory, cari kejayaan. Ya, gospel. Nah, yang glory itu kan untuk salah satunya adalah untuk memperluas kekayaan, untuk memperluas wilayah tuh, kejayaan itu tergabung dalam glory, glory gospel. Dia pengen cari kekayaan, pengen cari kejayaan. Gospel apa? Menyebarkan agama ya, agamanya agama Nasrani. Nah, kemudian yang ketiga apa? Latar belakangnya. Yang paling penting adalah jatuhnya apa itu? Iya, pokoknya ada novel-novelnya gitu loh. Iya betul, ada novel-novel. Konstantinopel. Ya ini jatuhnya jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani ya. Jadi dulu gitu Konstantinopel itu apa sih, Ariko? Kota ya. Konstantinopel apa sih? Oke. Ada yang tahu? Naswa, Konstantinopel apa? Nama daerah tuh. Oke, nama daerah ya. Jadi salah satu penyebab kedatangan bangsa, sebab yang paling penting justru ya ini penyebab utamanya adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Nah, di sini Turki Utsmani itu dari dinasti Utsmani ya, itu Turki. Jadi kota Konstantinopel itu adalah di sini kelihatan ya penjelasannya. Kota dagang. Tempat bertemunya pedagang Asia dan Eropa. Nah, di sini kota Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani sehingga para pedagang Eropa tidak boleh melakukan aktivitas dagang atau tidak boleh berdagang di daerah kota atau di kota Konstantinopel. Nah, apa kaitannya dengan rempah-rempah, Naswa? Kira-kira kota Konstantinopel dengan rempah-rempah. Apa kaitannya rempah-rempah dengan kota Konstantinopel dengan pedagang Eropa? Karena jatuhnya Konstantinopel, jadi jalur perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa itu putus. Iya betul ya. Jadi kan selama ini apa namanya pedagang-pedagang Eropa atau orang-orang Eropa itu cari rempah-rempah. Kalau mencari rempah-rempah itu di kota Konstantinopel. Carinya di sini ya. Karena disinilah tempat tersedianya yang namanya rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ini apa namanya sudah menjadi barang primer atau kebutuhan pokok masyarakat Eropa pada saat itu, tapi nggak boleh lagi kita ambil yang namanya rempah-rempah di kota Konstantinopel. Itulah yang mengakibatkan bangsa Eropa akhirnya mencari tahu sendiri dari mana asal rempah-rempah. Karena selama ini
ketika orang Eropa dan orang Asia melakukan aktivitas dagang berkaitan dengan rempah-rempah ya di kota Konstantinopel, itu pedagang-pedagang Asia merahasiakan dari mana asal yang namanya rempah-rempah, dan ada yang menyebutkan bahwasanya rempah-rempah ini adalah tanaman dari surga. Makanya dari situlah rempah-rempah harganya mahal. Dan pada saat itu orang Eropa percaya kalau misalkan rempah-rempah ini adalah tanaman dari surga. Karena itu tadi, dengan banyaknya manfaat yang dihasilkan dari rempah-rempah tadi, itu yang menyebabkan akhirnya masyarakat Eropa ya percaya kalau rempah-rempah itu dari surga gitu. Dan ketika kota Konstantinopel itu jatuh ke tangan Turki Utsmani, mereka nggak boleh dagang lagi, ya akhirnya mereka harus cari tahu sendiri gitu. Nah, didorong dengan ditemukannya penemuan baru. Kira-kira Ariko, kalau untuk pelayaran itu apa aja sih yang dibutuhin? Pelayaran. Kapal. Ya, kapalnya sudah di-upgrade kasarnya, atau bahasa kiminya lah. Kapalnya itu kan kalau dulu kapalnya itu didesain untuk jarak pendek gitu, artinya cuma bisa menyeberangin laut tengah doang. Di perdagangan di antara laut-laut Eropa dengan laut Asia, cuman pendek jaraknya gitu. Tapi sekarang kapalnya sudah di-upgrade, kapalnya sudah diperbarui dengan jarak tempuh yang lebih jauh daripada sebelumnya. Kemudian apalagi selain kapal? Pesawat sudah ada belum sih, Kak? belum ada pesawat. Ini bangsa Eropa datang itu sekitar abad, ini semuanya tuh abad sini ya, Kereta. Datang pada abad ke-16. Jadi kalau yang kereta itu sekitar abad ke-18. Jadi di sini yang dibutuhkan oleh masyarakat atau yang dibutuhkan dalam pelayaran itu kapal, tentunya sudah di-upgrade. Terus ada yang namanya peta ya, peta penjelajahan. Kemudian ada kompas. Nah, ini nih. Kompas itu beberapa penemuan hebat yang berkaitan dengan penjelajahan samudra. Nah, kompas ini kan menunjukkan arah ya, dan di sini vital sekali kompas untuk menunjukkan arah kemana para penjelajah samudra ini akan berlayar, dan tujuannya adalah yang mereka tahu adalah rempah-rempah dari tanah Hindia. Ya, makanya ketika Christopus Columbus ya sampai ke Amerika, itu dia bilang di situ tanah Hindia, makanya orang-orang asli Amerika kan disebutnya ini ya, suku Indian. Itu beberapa latar belakang bangsa Eropa ya sampai ke Indonesia atau Nusantara. Kenapa mesti Indonesia yang dituju, Naswa? Karena iya, karena rempah-rempah. Iya, karena rempah-rempah banyaknya dari Indonesia. Nah, sumber-sumber yang menyebutkan bahwasanya rempah-rempah asalnya dari daerah timur, wilayah timur. Nah, wilayah timur ini kita ya, Nusantara atau Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya bangsa Eropa mencari tahu di mana keberadaan pulau rempah. Nah, diawali dengan siapa? Portugis ya, sampai ke wilayah Malaka tahun
Kemudian sampai ke Maluku juga menguasai yang namanya perdagangan rempah-rempah. Di situ ketemu sama Spanyol. Nah, Spanyol Portugis itu kan terlibat yang namanya perjanjian ya. Tahu nggak Riko perjanjian yang melibatkan Portugis dan Spanyol? Meja bundar. Bukan. Bukan ya? Perjanjian namanya perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas itu perjanjian antara Spanyol dengan Inggris ya. Spanyol dengan Portugis berkaitan dengan arah wilayah kemana mereka akan berlayar. Jadi dulu tuh ceritanya Spanyol Portugis tuh ribut masalah jalur pelayaran. Nah, maka dari itu gereja pada saat itu yang berkuasa ya membagi dua wilayah, membagi dunia tuh jadi dua gitu, barat dan timur. Nah, kalau yang barat itu wilayahnya Spanyol, kalau timur tuh Portugis. Makanya nanti Portugis yang sampai duluan ke Indonesia. Sampai akhirnya ya Belanda, Inggris tahu semua ya tentang Nusantara. Karena Nusantara ini kan penghasil rempah-rempah banyak ya di situ. Oke, sampai dengan latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia atau ke Nusantara. Ada yang mau ditanyakan? Kak, Ya, Naswa? perjanjiannya ada perjanjian Zaragoza juga nggak? Iya, kalau perjanjian Saragossa itu ketika bangsa Spanyol kan tadi Tordesillas kan membagi dua wilayah penjelajahan ya. Spanyol ke barat, Portugis ke timur. Nah, ternyata ini membuktikan bahwasanya jadi ini eh, kita tambahkan deh ininya apa namanya ingin
Oke, maaf, Riko, halo Naila, halo Atifah, baru Yuk. di apa ya? Itu koneksinya maaf terputus tadi ya. Eh, Biasa gangguan sinyal. Oke, maaf ya. Oke, kita mulai lagi penjelasannya berkaitan dengan teori heliosentris. Naila tahu teori heliosentris, Naila? Enggak tahu, Halo Naila. Kak. Teori heliosentris itu apa namanya? Ini dicetuskan ya, dicetuskan oleh Kopernikus, yang intinya adalah teori heliosentris itu adalah bumi itu bulat dan bumi merupakan bukan merupakan pusat tata surya. Jadi itu ya teori heliosentris yang dicetuskan oleh Kopernikus. Nah ini berkaitan dengan pertanyaannya tadi pertanyaannya Nashwa ya, tentang perjanjian Saragossa. Nah perjanjian Saragossa ini yang isinya adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku. Nah pada saat itu Portugis dan Spanyol itu ketemu ya di Maluku. Ini membuktikan bahwasannya bumi itu bulat karena yang tadinya Spanyol menjelajah ke arah barat, kemudian Portugis ke arah timur, ternyata mereka ketemu di satu titik yang sama yaitu di Maluku. Makanya itu perjanjian Saragossa nantinya menyelesaikan masalah perebutan wilayah ya, yang nantinya Spanyol ngalah ke arah utara, ke arah apa namanya Filipina, yang nantinya Spanyol akan menjajah Filipina ya, dan Portugis tetap di Maluku sebelum akhirnya nanti disingkirkan oleh kerajaan Ternate Tidore. Nah itu beberapa latar belakang kedatangan bangsa Eropa yang berkaitan dengan tadi ada perjanjian Saragossa, ada perjanjian Tordesillas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dari Naila? Harus ada yang ditanyakan. Naila, tanyakan Naila, silakan. Berkaitan dengan tadi apa yang sudah dijelaskan atau ada pertanyaan lagi dari Naila? Ada pertanyaan lain, silakan Naila. Halo, hai Ruzan, hai Zuran. Kita lagi sementara. Oke Naila, silakan ditunggu Naila. Tanya apa? Saya nggak tahu mau nanya apa. Iya, Saya nggak tahu mau nanya apa. Tentang materi ini boleh, tentang ada yang mau ditanyakan tentang sejarah juga boleh. Apa ya? Nggak tahu. Oke, kalau nggak ada, Atifah, ada yang mau ditanyakan dari penjelasan tadi Atifah? Halo Atifah. Hai Zuran, ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Tentang kedatangan bangsa Eropa? Oh. Belum ya? Oke, kalau gitu ya ada? Ariko? Nashwa? Lanjut aja, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ke
akhirnya nanti kan setelah bangsa Eropa ketemu dengan Nusantara, ketemu dengan perdagangan rempah-rempah, mereka keinginan untuk menguasai oleh VOC tadi. Dan beberapa kebijakan dari VOC tadi diantaranya ada yang namanya monopoli, kemudian ada kerja paksa yang dilakukan oleh Dendels. Nah di sini tadi monopoli itu ciri khasnya adalah kebijakan dari yang namanya VOC. Ciri khas kebijakan dari yang namanya VOC. Kemudian VOC tadi kan kongsi dagang ya, kongsi dagang Belanda yang dibentuk tahun tadi berapa, tahun berapa? 16 Nashwa 02 ya dibentuknya, dengan tujuan memperkuat posisi Belanda di perdagangan Asia Tenggara, kemudian menghindari persaingan dagang tidak sehat ya di antara pedagang Belanda. Itu ciri khas dari yang namanya VOC, dan VOC mempunyai hak oktroy. Oke, Naila, apa itu hak oktroy, Naila? Halo Naila. Hak istimewa VOC? Ya, hak istimewa ya. Istimewa yang diterima oleh VOC. Di antaranya adalah dia boleh buat uang sendiri, dia boleh punya tentara sendiri, dia boleh VOC boleh melakukan perjanjian dengan para raja, VOC boleh memutuskan untuk perang, VOC boleh mengangkat dan memberhentikan pekerja. Jadi VOC ini udah kayak negara sebenarnya ya, udah kayak negara di dalam negara gitu, karena hak istimewa yang diterima VOC ini sama kayak sebuah negara. Itu yang berkaitan dengan monopoli dagang yang pernah dilakukan oleh VOC, sehingga itu yang membuat akhirnya VOC pernah menjadi sampai hari ini ya, mungkin kalau kita baca di artikel-artikel atau yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan dagang dunia ya, sekarang itu yang masih memimpin kekayaannya adalah VOC, karena memang VOC ini adalah dulu ya sampai kalau dihitung kisaran ininya itu adalah perusahaan paling kaya sedunia sampai saat ini, itu VOC, karena memang dari hasil perdagangan di Indonesia dan negara-negara lain itu VOC memperoleh keuntungan yang sangat luar biasa, terutama di Indonesia. Nah ini membuktikan bahwa gitu ternyata Indonesia tuh kaya banget, karena VOC kan ngeruknya dari kita gitu. Apa yang ini sama VOC itu ya dari kita kebanyakan, dan itu membuat VOC menjadi perusahaan yang kaya raya. Yaitu tentang monopoli. Oke, Ariko, ada yang mau ditanyakan tentang monopoli? Oke, kemudian kebijakan-kebijakan lain ya,
yang berkaitan dengan tadi monopoli biasanya lazim dilakukan oleh VOC. Kemudian tadi yang kedua tentang kerja paksa. Oke, kerja paksa. Kerja paksa itu identik dengan siapa? Nama orangnya? Herman William Daendels ya. Identik dengan Herman William Daendels. Nah, kerja paksa yang diberlakukan oleh Herman William Daendels dilakukan kerja paksa yang diberlakukan Herman William Daendels untuk membuat pertahanan yang kuat dengan cara ini ya, caranya membuat jalan pos dari mana? Naswa? Daendels pernah buat jalan dari mana? Namanya jalan pos ya? Anyar Panarukan. Iya. Anyar tuh di mana? Anyar tuh di mana? Di Banten ya, ujung Jawa sampai Panarukan Jawa Timur, ujung Jawa lagi. Ini kurang lebih sekitar 1000 km. Ini kerja paksa yang dilakukan oleh Daendels. Namun kerja paksa ini identik dengan maksudnya kerja namun tidak dibayar. Nah, faktanya sebenarnya ya, itu sebenarnya ini kita Daendels yang ketika banyak para pribumi atau para ini ya pendahulu kita gitu, rakyat Nusantara, rakyat Indonesia dulu ketika zaman Daendels, ketika membuat jalan raya Anyar Panarukan yang katanya tidak dibayar, sebenarnya Daendels membayar ya, membayar upah. Nah, namun upahnya tidak pernah sampai ke tangan pekerja. Nah, selain membuat jalan, Daendels juga membuat benteng pertahanan. Nah, benteng-benteng pertahanan ini tujuannya ya, tujuan diutusnya Daendels ke Hindia Belanda atau ke Indonesia ya, adalah untuk mempertahankan Hindia Belanda dari tangan Inggris. Jadi dulu tuh ini Daendels tuh orang ini ya, orang Belanda yang pro sama Prancis, yang mendukung Prancis. Pada saat itu Belanda memang dikuasai oleh Prancis pada masa Daendels ini, yaitu 1800-an lah ya. Itu Daendels dikirim oleh Napoleon ya. Napoleon itu pemimpinnya Prancis ke Indonesia untuk mempertahankan Hindia Belanda atau Jawa dari tangan Inggris. Karena Inggris juga mengincar yang namanya Jawa.
Makanya tujuan Dendels ini membentuk jalan raya dari Anyar Panarukan, kemudian membentuk benteng-benteng itu supaya mempertahankan Hindia Belanda khususnya Jawa ya dari tangan Inggris. Nah, itu kerja paksa ala Herman William Dendels. Oke, Ariko atau ini deh, Hai Zuran, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada Kak. Oke, Ariko, ada yang mau ditanyakan? Tentang kerja paksa? Saya mau nanya. Iya, Atifa ya? Apa alasannya, kan katanya si Herman Iya. Dendels itu Yes. sudah membayar Iya. sampai ke para pekerja, itu alasannya kenapa? Kan Dendels kan sebenarnya bayar ya. Faktanya kan dia membayar upah, namun upahnya tidak pernah sampai ke tangan pekerja. Karena gini, Dendels itu kan pro sama Prancis ya, dia ngedukung Prancis. Prancis itu negara yang menguasai Belanda pada saat itu. Nah, Dendels itu terpengaruh oleh ajaran revolusi Prancis. Ajaran revolusi Prancis tuh gini, ada yang namanya egalite. Egalite itu tentang kebebasan. Kemudian ada fraternite tentang persaudaraan. Terus ada tentang persamaan ya. Jadi jiwa-jiwa apa namanya liberalisme, jiwa-jiwa pembaharunya atau jiwa-jiwa menghargai. Jadi kalau orang liberal ya, orang-orang liberalisme yang menganut paham liberalisme itu yang menganut paham kebebasan ala barat ya, liberalisme itu biasanya sangat menghargai yang namanya individu lain. Sangat menghargai sekali ya, karena itu memang lahirnya paham liberalisme itu untuk menghargai individu. Makanya ketika Dendels datang ke Indonesia, kemudian dia bangun Jalan Anyar Pos Panarukan, itu karena asasnya liberalisme, maka dia bayar upah. Karena itu tadi dia merasa ya kita harus memperlakukan semua manusia itu sama, bebas gitu. Kita harus menghargai individu. Tapi upahnya tidak pernah sampai ke tangan pekerja karena upahnya itu dikorupsi lah tanda kutipnya ya, tidak diberikan kepada pekerja oleh pejabat-pejabat yang bekerja di bawah pemerintah kolonial atau waktu itu ininya pejabat-pejabat pemerintah kolonial ya, atau pejabat pribumi juga, penguasa lokal kayak bupati itu penguasa pribuminya itu juga tidak memberikan upah ke tangan para pekerja, sehingga alhasil sejarawan mengatakan bahwasanya masa ini masa kerja paksa gitu. Karena kerja tapi nggak dibayar. Kalau misalkan nggak kerja ya nanti dihukum mati atau dihukum lah kasarnya sampai mati. Dan bahkan pembangunan jalan dari Anyar ke Panarukan ini menghabiskan atau mengorbankan ya banyak sekali nyawa ya, karena kelaparan dan sebagainya sangat tidak relevan gitu dengan jiwa liberalisme, karena upahnya tidak dibayar, terus kelaparan itu yang menyebabkan akhirnya rakyat kita jadi makin sengsara di bawah Herman William Dendels. Namun pada tahun 1811 Herman William Dendels akhirnya ditarik oleh Prancis ya untuk perang melawan bangsa Eropa pada saat itu. Prancis melawan Inggris ya. Ditarik lawan Belanda, lawan Inggris. Itu Prancis waktu itu perangnya ya. Dan Herman William Dendels akhirnya ditarik mundur dari Nusantara gara-gara itu, tenaganya dibutuhkan untuk perang di Eropa. Jadi gitu Atifah. Makasih Kak. Oke. Karena ada lagi pertanyaan? Naila, Nashwa, Khaizuran. Oke, kalau tidak ada karena waktunya sebentar lagi ya, kita sudahi dan
karena ini ya waktunya bulan puasa, mungkin ada yang bantu-bantu ibunya menyiapkan untuk buka. Jadi silakan dipelajari lagi ininya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke SA-nya masing-masing atau ke ini ya, ke apa namanya, baik Kak Indah atau yang ada di Pasar Minggu. Silakan nanti pertanyaan itu akan dikirim ke kakak kalau ada pertanyaan tentang sejarah. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung di kelas sejarah. Sukses terus, semangat puasanya. Kurang lebihnya kakak mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak.